Apakah dengan tertawa itu juga bisa mempengaruhi peluang rezeki seseorang? Peluang apa? Rezeki. Oh ya, rezeki kan akan datang kepada orang yang bahagia. Kebahagiaan mampu menarik rezeki yang ada di alam semesta. Ini soal vibrasi ya? Ya, ya. Nah, coba. Tadi kita pikir-pikir negatif itu. Kalau kita berpikir negatif, aura kita negatif, orang-orang mendekat apa menjauh? Menjauh. Pasti menjauh lah. Oke. Kalau kita berpikir positif dalam 1 minggu, orang-orang pasti berdatangan pada kita. Kalau kita jualan di pasar, kita berbahagia, orang pasti datang. Kalau kita cemberut, pada lari orang. Pak Kadek, berarti tadi ya saya kembali ke jenis ketawa yang VVIP tadi gitu ya. Ya. Berarti misalnya ini kita kemudian suka marah gitu. Meskipun pakai yang VVIP tadi, yang tidak keluar suara tadi, itu juga bisa berefek, berimplikasi. Oh, keras sekali. Itu tertawa kelas tinggi gitu ya? Ya. Ilmu tertawa kelas tinggi gitu. Marahnya tidak hilang. Marahnya tetap. Tapi kalau dulu, marah bisa sampai 2 hari, 3 hari, sekarang 3 menit. Oke. Udah selesai. Menarik. Gitu. Ya. Itu yang terjadi. Aku ngelihatnya sih pada saat tertawa itu kan ada gerakan-gerakan gitu ya, kaki digerakkan, tangan diangkat, segala macam gitu. Emang harus ada gerakannya? Sebenarnya tidak. Tadi coba tertawa tanpa suara. Ini semua saraf kita, semua sel kita sudah bergerak. Tertawa adalah yoga yang paling mudah. Oke. Tertawa adalah meditasi yang paling mudah. Tertawa adalah meditasi. Yoga. Karena saraf bergerak. Meditasi kenapa? Tujuan meditasi apa? Kan meminimalis pikiran. Pada saat tertawa bisakah berpikir? Iya. Kalau orang meditasi ngatur napas. Iya. Agar apa? Agar karbon dioksidanya keluar banyak. Oksigen yang tetap. Tetapi kalau kita tertawa, karbon dioksida yang keluar, tersiksanya oksigen. Makanya begitu tertawa, habis tertawa, pikiran tenang, tubuh rileks, hati bahagia. 3 obat inilah yang menyembuhkan berbagai macam penyakit. Obat ini tidak ada dijual di apotek manapun di seluruh dunia. Oke. Hanya ada di dalam diri, hanya kita perlu tahu bagaimana merangsang kebahagiaan itu. Oke. Bersyukur, tersenyum, bernyanyi, menari, tertawa. Selesai masalah. Kalau yang tertawanya kayak Mak Lampir itu gimana itu Pak Kadek? Nah, kalau itu lebih mendalam lagi. Lebih mendalam? Kalau ini untuk penyembuhan saja. Ha, he, ho, Ini untuk kesehatan. Kalau kita main cakra, orang kan tentang cakra kan, bagaimana menstabilkan cakra, bagaimana membangkitkan kundalini. Itu ada tawanya. Tertawa yang bisa membangkitkan kundalini. Apa menstabilkan kundalini? Kita fokus ke 7 cakra ini. Cakra pertama di bawah itu. Kedua AI. Itu. Tertawa yang pertama itu berefek untuk durasi lama juga ya? 45 detik. Nggak ada 1 menit. Makanya paling mudah menstabilkan peredaran darah, menstabilkan energi atau pusat-pusat cakra, meningkatkan kesadaran. Karena kalau kita tertawa, hasil akhirnya kita merasakan diri kita bersaudara dengan semua. Tertawa ini cara mudah untuk menyatukan. Maka kalau ingin Indonesia bersatu, tertawalah. Bersama-sama. Sebelum diharamkan tertawa. Pak Kadek. Pernah bikin acara di mana sih yang pengikutnya banyak tertawa bersama-sama itu? Itu di Denpasar, di Bandung. Denpasar, ya? Ya, di Bandung ada pusat pemerintahan, luas sekali.
Dan setiap tahun, setiap Mei pertama kita kumpul semua. 2.000, 3.000 tuh. Kumpul mereka. Kita tertawa aja. Memperingati hari yoga tertawa. Gitu. Dan kita juga ada ajang tahunan. Selain itu kumpul bersama, itu namanya. Kemudian ada pesta penyembuhan Bali yang hari ini. Barusan tadi ya. Nanti 8 September kita adakan Bali Spiritual Festival. Saya kumpulkan orang-orang spiritual Bali. Itu mereka 1 hari penuh memberikan wejangan-wejangan tentang spiritual. Wah, keren itu. Ya. Orasi spiritual gitu. Kalau tadi kan apa tuh namanya pesta penyembuhan. Pesta gitu. penyembuhan ini pesta spiritual. Pak Kadek, tadi itu apa aja sih yang unik-unik gitu? Cara penyembuhan berbasis kearifan lokal Bali yang unik-unik. Tapi meskipun itu non medis, orang bisa langsung sembuh dan itu bisa dirasakan saat ini gitu. Apa aja mungkin teman-teman perlu tahu gitu. Ya. Kita kan di Bali kan ada skala dan niskala. Sakit niskala ini yang bisa menyembuhkan ini adalah para kita sebut balian, dukun, tapakan, pemangku, bahkan banyak pedanda yang melakukan teknik-teknik penyembuhan niskala. Dan ini ada. Karena penyakit niskala ini ada, penyembuhnya ada. Makanya kita ini harus menghormati penyembuh-penyembuh tradisional itu. Gitu. Kita juga mengacungi jempol kepada penyembuh-penyembuh modern, dokter-dokter itu, karena banyak sekali obat-obatan yang cepat menghilangkan rasa sakit atau apapun. Nah, sebaiknya ini dikombinasikan. Itu. Cuman 80% itu penyakit disebabkan pikiran. Maka pertama, kalau orang Bali sakit itu pasti dia ke non medis dulu, ke penyembuh tradisional dulu. Kalau habis di sana baru ke dokter. Nah, makanya yoga tertawa ini adalah sisa-sisanya. Terminal terakhirnya. Sudah ke penyembuh tradisional belum sembuh total, sudah ke penyembuh medis belum sembuh total, maka di sini penyembuhan. Tadi itu ada yang menarik, yang apa sih kata-katanya? Cumpet. Nah, ini beliau memang dapat anugerah alam. Kenapa? Karena beliau ini leluhur-leluhurnya memang penyembuh. Gitu. Ini nggak bisa dipelajari. Warisan gitu ya. Nggak bisa dipelajari. Gitu ya. Ya, gennya. Gen. Beliau memang begini tugasnya. Kalau dulu itu beliau pernah bercita-cita menjadi orang kaya. Dan sempat kaya tapi bangkrut gitu. Ini termasuk sakit leluhur ini. Beliau tidak menjalankan titah leluhur, jadi ambruk gitu. Begitu beliau panting setir menjalankan ini, ya hidupnya baik-baik saja. Oke. Itu. Nah, cara untuk menemukan aku ini kira-kira rancangan agungku hidup di dunia ini sebagai apa, itu caranya bagaimana, Pak? Itu ada Akashic Record. Itu. Nah, ini saya punya kelebihan juga. Bisa melihat, bisa mengambil data orang di Akashic Record itu. Dengan cara tanggal lahir apa, nama siapa, tinggal ngambil aja. Nantilah ya. Tapi bagaimana Pak Kadek mencoba untuk menjelaskan nenek-nenek yang kemudian tadi nggak bisa jalan, terus kemudian setelah dicumpet pakai tongkat sakti itu tadi, terus kemudian dia bisa jalan gitu. Itu tuh gimana penjelasannya? Apakah seperti itu sugesti atau seperti apa? Bukan sugesti. Ini karma juga. Tidak semua orang yang ke beliau sembuh total. Karena perjalanan hidup ini kan karma ya. Ya. Sebelum kita lahir itu ada kontrak. Umur ini saya begini, saya istri saya ini, anak saya ini, musuh saya ini, agar saya seperti ini. Maka hidup kita ini pertama itu adalah menjalani apa yang telah kita jalani. Memang seperti itu, nggak perlu disesali. Itu. Nah, kebetulan orang ini dari kelahirannya dia berjanji untuk ketemu Gus Arjawo dan di sana akan disembuhkan. Hubungan karma. Gitu. Berarti kalau misalnya, dan tidak semua orang yang datang ke yoga tertawa sehat.
Karena dia baru datang aja dia udah bingung, lihat dia lari. Apa ini diajak ini saya gila-gilaan ini. Saya nggak mau dia. Kayak orang gila. Ya banyak sekali yang nggak suka gitu. Makanya banyak yang menghina yoga tata. Apa itu diajak gila-gilaan itu? Oke. Jangan ikut itu Pak Kadek, itu orang gila itu. Enggak, Pak Kadek, sebelum kita kupas lagi tentang yoga tertawa gitu, memang banyak ya ternyata kayak disembuhin secara instan itu tadi, itu tuh nggak permanen juga banyak. Itu soal karma gitu. Karma. Tadi kan jelas sekali. Itu yang dari Ahmed Karangasem, dia datang ke sini kemarin 2 hari dia sudah ke sini, terengah-engah, jalan sedikit terengah-engah. Kemudian begitu-gitu kan dikit, cuing pet, terasa ada yang ada petir kayaknya, tas, langsung dia lari, saya pulang, saya sudah sehat. Aku tadi sempat wawancara ibu-ibu, Bu, beneran sembuh apa enggak sih? Beneran mas, gitu kan, banyak yang begitu tadi. Ada juga, ini saya punya apa namanya, ipar, saya ajak ke sana, cuing pet, ya, kamu sembuh. Disuruh bandan ini tidak sembuh, tetapi istrinya seketika ingat dengan seseorang tabib. Dibawalah ke sana, dan sekarang sudah 80% sembuh. Cuing pet itu artinya apa sih Pak Kadek? Cuing pet itu cu itu energi, eng itu adalah nama siwa yang di tengah, kan ada sang bang tangang eng. Ped itu adalah ada sesuunan namanya, ada roh di dalam ped. Dia itu menggunakan energi dalam ped siwa yang ada di dalam. Tulisannya apa? Cuing pen. C H U Eng I N G ped biasa. Cuing pen. Ya. Pen. Cuing ped. P E D. Ped. Cuing ped gitu ya. Cuing ped. Cuing ped. Asik sih tadi aku lihat tadi siang itu. Ya. Banyak yang unik-unik ya? Banyak unik di Bali. Dan ini jarang orang tahu. Ya. Oke. Ada juga sempat ke yang nyembuh-nyembuhan pijat itu. Dia itu bertapa di mana-mana tempat ini teman SMP ini tadi. Tempat-tempat angker. Ya. Dia duduk di sana. Ada ketemu orang tua gitu. Ini saya kasih kamu kayu. Ini yang akan menghidupi kamu. Ya ditaruh gitu, nggak ngerti dia apa. Kemudian baru 3 tahun yang lalu dia gunakan kayu itu, kayu kecil gitu segini. Kemudian ditaruh aja di sini, orang itu jerit-jerit. Iya. Kemudian dikasih asap oleh dia, digitukan lagi hilang. Itu aneh itu. Bahkan sekarang dia kenal orang-orang asing yang datang ke dia. Saya tuh kadang heran sih sama diri saya sendiri gitu Pak Kadek. Jadi beberapa waktu yang lalu gitu aku tuh mikir gimana ya caranya aku ketemu sama orang yang kemudian ini bisa menjembatani orang-orang yang sakit tapi tidak harus mengeluarkan biaya mahal gitu kan ya. Terus tiba-tiba 1 minggu kemudian aku dikontak sama subscriber gitu dari Kalimantan gitu. Dia memiliki spesifikasi keahlian penyembuhan selama 5 menit dan itu semua jenis penyakit gitu. Terus hari ini saya melihat kalau ini 1 menit. Oh iya. Ini 1 menit. Tambah gila. 1 menit sembuh gitu. Tadi terakhir saya kan ngajak orang gini loh. Linglung 2 kali 2 saya tanya. Nggak ngerti dia 2 kali 2. Apa ditanya nggak ngerti. Ayo sini ke belakang. Ditangani oleh beliau. Aduh, ini kamu kena guna-guna ini. Oke, aku keluarkan 1 menit. Ditunjuk itu lah. Cumpet. Tepuk tangan 5 kali. Keras. Tadi saya suruh nggak mau apa-apa dia. Berdiri, langsung berdiri. Injak tanah. Ya. Habis itu wajahnya terang. Oke. 1 menit itu. Siapa sih namanya beliau itu? Itu Gus Arjawo.
Gus Arjawa. Iya, nanti mampir tak antar sana. Gus Kemarin Arjawa. ya, kemarin dari jam 6 pagi sampai jam 2 malam orang. Kayak gitu tuh anu ya, Pak Kadek ya. Jadi ada karma dari leluhur. Ada karma. Tetapi biasanya ini yang gini-gini ini kalau di Bali itu sedang sidi ya. Pas lagi naik daun. Oh iya. Makanya tadi saya sarankan, Gus Haji, jangan seperti ini ambil kerjaan, biar lama. Ada waktu untuk mengasuh, ada waktu untuk istri, ada waktu untuk anak. Oh iya. Aduh, gimana saya ini tidak bisa orang jauh-jauh datang. Oh ya sudahlah. Harusnya begitu ya. Harusnya Biar apapun harus lama begitu. ya. Harus begitu. Oh, Ya. apapun ya. Pak. Karena banyak sekali penyembuh-penyembuh seperti itu, ya dalam hitungan bulan tidak kelihatan lagi. Karena sakit. Oh, iya. Dia bisa menyembuhkan, Bener. dia bisa menyembuhkan orang, dia tidak menyembuhkan dirinya Banyak sendiri. contohnya seperti itu. Ya, istilah Balinya itu babakan pole itu. Oh, Pohon pole itu kan berguna. Orang dikasih itu dia habis dia. Nah, Pak Kadek kembali ke yoga tertawa, Pak Kadek. Apakah dengan tertawa itu juga bisa mempengaruhi peluang rezeki seseorang? Peluang apa? Rezeki. Oh ya, rezeki kan akan datang kepada orang yang bahagia. Kebahagiaan mampu menarik rezeki yang ada di alam semesta. Ini soal vibrasi ya. Ya. Nah, coba. Tadi kita pikir-pikir negatif itu. Kalau kita berpikir negatif, aura kita negatif, orang-orang mendekat apa menjauh? Menjauh. Pasti menjauh lah. Oke. Kalau kita berpikir positif dalam 1 minggu, orang-orang pasti berdatangan pada kita. Kalau kita jualan di pasar, kita berbahagia, orang pasti datang. Kalau kita cemberut, pada lari orang. Nah, orang yang sering sakit, entah itu sakit yang tergolong kecil ataupun yang besar itu tuh ada pengaruh dari ini nggak sih kadang kan kita sering takut dengan masa depan gitu ya, risau dengan masa lalu gitu. Kita benar-benar tidak hadir di sini saat ini, the power of now gitu ya. Itu bagaimana Pak Kadek? Wih, berpengaruh sekali. Apalagi banyak orang tidak tahu bahwa penderitaan itu penting, bahwa masalah itu penting. Dia pikir ketika dia kena masalah itu dia sudah ambruk. Ya, ketika dia pikir dia sudah tidak ada harapan lagi. Padahal masa lalu itu nggak ada yang salah. Ya, karena ini pikiran manusia itu selalu ingin yang baik, selalu ingin yang di kanan. Kemarin tinggal di mana? Tadi pagi nginep di mana? Kuta. Dari Kuta ke Ubud jalannya lurus nggak? Enggak dong. Ada belok kanan, belok kiri. Iya, lika-liku. Ada naik, ada turun. Betul. Kalau manusia kan inginnya ke kanan, naik. Kalau dari Kuta terus belok kanan sampai di Ubud nggak? Enggak. Berarti belok kiri penting nggak? Penting dong. Ya. Maunya naik, turun penting nggak? Penting. Maka jangan pernah menyesali diri, menyalahkan diri, menyalahkan masa lalu, menyesali masa lalu. Jangan. Karena itu adalah proses yang menjadikan kita seperti saat ini. Gitu. Terima kasih belok kanan, terima kasih belok kiri, terima kasih tanjakan, terima kasih turunan. Karena engkau aku bisa sampai di Ubud bertemu Pak Kadek Siwa Ambara. Oke. Adakah salah masa lalu? Tidak ada. Pikiran kita yang menganggap salah. Bahwa sesungguhnya penting sekali kita salah. Dulu kita tidak tahu 2 kali 2 kita bisa tulis 5. Iya. Kemudian disalahkan oleh guru. Pada saat itu kita mulai terus ingat bahwa 2 kali 2 sama dengan 4. Penting sekali kesalahan itu. Oke. Nah, gimana sih caranya supaya kemudian kita itu senantiasa tenang dalam kondisi apapun, Pak Kadek? Gitu. Gimana caranya, Pak Kadek? Nah ini. Kesadaran. Orang tidak tenang karena dia mengkhawatirkan masa depan. Dia berpikir
bahwa nanti ketika dia tua, anaknya tidak ngurus. Dia berpikir dia tidak bisa menguliahkan anaknya. Anaknya sekarang baru 6 bulan. Iya. Dia sudah berpikir bahwa dia tidak bisa menguliahkan anaknya. Lagi berapa tahun itu? Rugi dong kita berpikir jauh-jauh. Ya, makanya hidup ini harus dibatasi. Batasi hari ini. Pikirkan, katakan, lakukan apa yang kita dapat lakukan hari ini. Pagi jam 6 sampai jam 7 saya akan begini. Jam 8 sampai begini, sampai jam 9 begini. Ini program. Malamnya kita bikin program, besoknya kita melakukan program itu. Oke. Kalau sudah malamnya sukses, yes, merdeka. Iya. Baik Pak Kadek. Seingat Pak Kadek Siwa Ambara, apa aja jenis penyakit yang sudah pernah disembuhkan di Yoga Tertawa ini? Semuanya, seingatnya gitu. Paling besar jantung. Jantung. Ada orang yang mau dipasang ring lagi 2 minggunya. Karena dokternya ke Singapura, Ya. dia dijadwalkan 2 minggu. Dalam 2 minggu, orang yang sudah umurnya 62 tahun ini mau dipasang ring, dia rajin mengikuti Yoga Tertawa selama 2 minggu ini. Setiap hari di sini. Ya, di beberapa tempat. Oke. Karena kan setiap tempat itu 2 kali seminggu. Ya. Pas pada 2 minggu, dokter datang, di treatment lagi, kok normal, Pak? Oh. Pak, nggak usah pasang ring. Sampai saat ini. Gitu. Kencing manis, ya. Kencing manis itu, kalau kita kencing manis itu ya, burung kita mati. Tahu burung mati? Tahu. Ya. Oke. Ini contoh langsung. Dia ikut di sini 3 bulan, kemudian menghilang selama 4 bulan. Oke. Datang lagi, saya lihat rambutnya gondrong. Beli kok gitu rambutnya. Apa setelah ikut Yoga Tertawa, burung saya hidup dan sekarang hamil istri saya sudah 3 bulan. Makanya bagi pemirsa ini ngaji Roso, kalau burungnya mati ikut Yoga Tertawa. Ini cepat sekali tersembuhkan. Pak Kadek, kalau Parkinson bisa sembuh apa enggak kira-kira? Parkinson kalau sudah keras agak lama dia. Agak lama ya. Lagi yang susah ya epilepsi. Susah sekali. Berapa pasien saya nggak bisa sembuh itu. Oke, jantung. Terus ya Jantung, diabetes. burung mati. Ya. Asma. Asma. Ya. Ini cepat sekali. Paru-paru. Paru-paru bisa. Oke. Paru-paru. Ginjal bisa. Orang gila bisa nggak? Gila-gila sedikit bisa. Gila-gila Orang sedikit gilanya, bisa. kalau gilanya dia sudah utuh gitu ya. Ya, kalau dia berat, malah senyum enggak. terus. Makanya orang gila itu lebih banyak sehatnya. Oh iya benar. Karena dia senyum-senyum, dia happy dia. Tubuhnya pasti kekar. Nggak ada yang mati karena COVID gitu ya. Ya. Kecuali dibawa ke rumah sakit mungkin mati juga gitu. Iya. Oke. Liver. Liver bisa. Liver bisa. Hati itu kan, sakit hati itu kan orang tertekan dia. Oke. Tertekan, bersedih. Makanya dirubah dengan bahagia, kembali dia. Hansiti. Dan banyak sekali lansia-lansia sekarang ini, lansia-lansia itu yang terpuruk-terpuruk itu kembali bergairah sekarang. Yang nggak bisa bersimpuh, ya, yang tangannya susah digerakkan karena selalu bikin sesajian itu, jadi normal. Asam lambung bisa, Pak? Oh, cepat. Cepet Mailan. Kesini ya kamu ya? Iya. Mata Karena minus bisa nggak, sebenarnya mata minus? sakit asam lambung itu kan itu yang pertama. Setiap orang berpotensial. Sedikit saja dia khawatir asam lambungnya naik. Gitu. Itu tuh instrukturnya dibayar pakai apa? Kalau bayarnya sukarela dan bahkan nggak bayar nggak apa-apa itu? Bagusnya begini ya. Walaupun tidak dibayar di acara-acara seperti itu. Tetapi misalnya kalau ada hari raya, itu para peserta itu dengan sadar. Oke. Yang bisa bikin kue, dibawain kita kue ke sini.
yang punya durian, dibawain durian. Iya. Apapun jadi kebutuhan kita terpenuhi gitu. Walaupun kita tidak, uang itu tidak begitu banyak gitu. Oke, baik. Nah, kemudian apa ini yang ditanyain tentang mata minus, bisa nggak sih Pak Kadek? Mata minus, saya belum pernah mendalam itu. Belum. Baik. Nah, bagi teman-teman yang kemudian menderita penyakit-penyakit yang memang terbukti di Yoga Tertawa bisa sembuh dalam waktu yang tidak terlalu lama mungkin. Ini ya, burutannya ya, mah, keluhan jantung, keluhan hati, keluhan paru-paru, pernapasan, kencing manis, ya, ginjal, asam urat, rematik, sakit kepala, vertigo aman. Vertigo ya. Aman. Vertigo itu orang kan pasokan oksigennya kurang. Begitu tertawa, darah melonjak ke otak, aman. Gitu. Apa bedanya tertawa di rumah dengan tips yang sudah diberikan Pak Kadek dengan datang di sini langsung? Bagus sekali dengan datang bersama, karena energi kita menyatu. Kalau kita agak kurang tertawanya, dia lebih keras, kita jadi gini. Oke. Makanya bagus sekali minimal dilakukan dengan 5 orang, minimal. Lebih banyak lebih bagus. Iya, mungkin bisa diinformasikan ke teman-teman alamatnya gitu. Oh ya, bagi yang ingin ikut latihan ini bisa datang ke Ambara Ashram di Banjarnyukuning, Mas Ubud. Atau bagi siapa saja yang di seluruh Nusantara ini ingin mengembangkan yoga tertawa, itu bisa datang ke saya. Saya suka sekali berbagi ilmu, karena ilmu yang mudah ini harus disebarkan di seluruh Nusantara agar lebih banyak orang lagi yang bisa meraih kesehatan tanpa obat, tanpa sentuh. Ya, bahkan nanti saya bisa berikan pelatihan lewat online. Gampang sekali. Jadilah penyembuh, gunakan hidup ini, manfaatkan hidup ini agar berguna bagi diri, bagi keluarga, lingkungan, dan orang. Karena banyak sekali orang sakit. Gini aja deh, teman-teman yang pengen jadi TOT, Training of Trainer soal yoga tertawa itu, mungkin kita bisa create Zoom bareng Pak Kadek gitu. Iya. Bisa segera hubungi di 081 236 273 888. 081 236 273 888 bersama saya, Kadek Siwa Ambara. Mari kita sembuhkan diri kita, sembuhkan keluarga kita, sembuhkan masyarakat kita lewat yoga tertawa. Oke, sip. Aduh. Oke, Pak Kadek, aku mulai masuk yang lebih mendalam ini ya. Banyak orang itu yang pengen dicari, Pak Kadek, ya, adalah bagaimana sih kita ini benar-benar bisa sadar bahwa Tuhan itu ada di dalam diri, dan semua yang ada ini adalah Tuhan gitu. Terus cara bertemu langsung dengan Tuhan kita bisa menyaksikan, termasuk kita pengennya itu ya dalam hidup ini banyak problematika begitu. Kita tuh bisa dibimbing sama Tuhan secara langsung, tuh bagaimana Pak Kadek? Iya. Tapi ya, kalau kelas-kelas Mas Indra yang bertanya begini dan saya menjelaskan, pasti bisa terima. Tapi mereka yang belum sampai, itu akan ketawa. Ya nggak apa-apa dong, bagus dong malah ketawa kan ya. Ya, di mana-mana, di ajaran apapun, agama apapun menyampaikan bahwa manusia itu adalah salah satu percikan kecil dari Tuhan. Maka sebenarnya tujuan hidup manusia ini itu ada beberapa ya. Pertama, ya kita harus tahu bahwa kita untuk menjadi manusia ini, kita bereinkarnasi itu sebanyak 8.400.000 kali dari berbagai macam jenis makhluk yang ada. Setelah kita berevolusi namanya reinkarnasi itu, lahir berulang-ulang 8.400.000 kali, itu kita baru pertama kali jadi manusia. Manusia pertama kali. Dan untuk bisa mengerti pelajaran ini, itu harus kembali menjadi manusia lagi 200 kali. Baru ngerti pembicaraan ini. Kalau begini, apakah perlu dilanjutkan pembicaraan ini? Karena sulit sekali.
Sulit sekali. Ini pelajaran yang sulit, yang rahasia, yang berat. Tetapi saya bisa menyampaikannya dengan mudah. Ini semuanya pada komen, lanjut, gitu. Ya. Tuhan, berikan saya lahir lagi sekali saja di dunia ini. Izinkan ini menjadi ibu saya. Kenapa saya pilih saya ada hubungan karma? Saya akan menyelesaikan karma saya dengan ibu saya. Agar saya tidak kembali lagi ke dunia ini. Agar saya bisa kembali ke rumah sejati saya. Ini menjadi bapak saya. Karena saya ada utang dengan bapak. Ya, ini menjadi kakak saya, ini menjadi adik saya, ini menjadi guru saya, ini menjadi teman dan tetangga saya, ini menjadi pasangan hidup saya, ini menjadi pacar pertama saya. Berapa punya pacar? Siapa? Saya. Banyak dulu. Dan itu sudah tertulis. Ini pacar pertama, ini pacar kedua, pacar ketiga yang saya nikahi. Oh, oke. Semua terdata dengan jelas. Itu. Ini menjadi anak pertama, ini menjadi anak kedua, ini menjadi ipar. Ya, ini menjadi menantu, ini menjadi cucu, semua ada. Ini menjadi kakek nenek saya. Ini menjadi anak Semua. cewek, cowok gitu ya. Semua itu pilihan kita. Maka tugas hidup pertama kita adalah mengalami apa yang telah kita alami, apa yang sedang kita alami. Dan kedepannya kita diberi kuasa oleh Tuhan untuk menentukan masa depan kita, takdir kita, nasib kita, kita yang menentukan. Karena Tuhan sudah memberikan alat kepada kita. Pikiran, ya, tubuh, dan hati. Kita tinggal belajar menggunakan ketiga alat itu. Kalau kita bisa menggunakan otak untuk berpikir yang baik dan positif, gunakan mulut untuk ngomong yang baik dan positif, lakukan tubuh untuk kebaikan dan hal positif, maka yang datang adalah nasib baik dan positif. Pak Kadek, kelahiran itu kita sebagai manusia, kita sebagai ayah, itu tuh nggak bisa ikut mendesain gitu. Artinya kan ada ya beberapa teman atau artis atau apa gitu. Saya nanti pengen punya anak kembar gitu. Terus tiba-tiba pas lahir dilalah bener-bener kembar gitu. Saya meng-create nanti punya anak cewek gitu. Tiba-tiba cewek beneran gitu. Menurut Pak Kadek itu bagaimana? Kita bisa berencana apa saja. Tetapi ketahuilah, sehelai daun pun jatuh ada campur tangan Tuhan. Oke, siap. Tidak ada yang tidak ada campur tangan Tuhan. Ada yang sesuai, ada yang tidak. Oke. Tergantung kembali ke beliau dan karma kita. Oke. Itu. Lanjut soal penyadaran tadi bahwa Tuhan ada di dalam, kita bisa berjumpa dengannya, bahkan kita bisa terbimbing dengannya secara langsung, itu bagaimana? Ya. Sekarang kita mau kemana masa depan kita? Mau mencari Tuhan, mau ketemu Tuhan atau tidak? Mulai sekaranglah berpikir, saya akan belajar untuk bertemu Tuhan, agar bisa ngomong dengan Tuhan. Belajarnya di mana? Belajarlah pada guru spiritual. Guru agama tidak bisa. Guru kebatinan tidak bisa. Kenapa guru spiritual? Hanya guru spiritual yang benerlah bisa mengantarkan muridnya ketemu dengan guru sejati yang ada di dalam dirinya. Guru sejati itulah yang mengantarkan umatnya bertemu langsung dengan Tuhan, berdialog langsung dengan Tuhan. Gitu. Guru sejati itu adalah percikan Tuhan yang ada di Ya, itu dia. Ya. Itu kalau di Jawa, aku ada komunitas namanya Sedulur Sejati gitu. Teman sejati. Iya, sedulur sejati. Jadi dia yang bisa bimbing kita gitu. Kadang ngasih tahu kita gitu. Ya. Dan yang mengantarkan ke Tuhan ya itu tadi, sedulur sejati itu kalau di Jawa gitu, saya sama teman-teman gitu. Kalau saya guru sejati. Guru sejati. Guru sejati. Otak ada dua, otak kanan, otak kiri. Atau pikiran ada dua, pikiran positif, pikiran negatif. Baik.
Pikiran positif jumlahnya hanya 5. Kalau yang negatif 100. Pandawa, Kurawa. Iya, iya. Gitu. Contoh pikiran positif. Traffic light. Ada pengemis tua. Iya. Ini jarak 50 meter. Ada pengemis tua. Saya akan kasih 100.000. Oke. Jalan 10 meter, kalau 100.000 itu kan banyak. 50.000 aja. Udah cukup. Jalan lagi 10 meter, 50 juga banyak. 10 aja. Ya, dekat. Nggak usah dah dikasih. Beginilah proses ketika kita ingin mengikuti pikiran-pikiran baik kita, 100 yang akan menggagalkan. Ini perang Pandawa Kurawa. Sesungguhnya kan, kenyataan kan, Pandawa yang 5 ini pasti kalah oleh 100 kan. Tetapi di Bharatayuddha kenapa menang? Karena dia punya penasehat, Krishna. Nah, inilah yang disebut dengan guru sejati. Siapa saja yang mengikuti pikiran, dia akan terpuruk. Siapa yang bisa mengikuti bahasa nurani, dia akan menemukan keselamatan. Lewat laku apa seseorang bisa nuruti bahasa nurani? Nah, kalau di sini ada proses. Proses mata bijak, telinga bijak. Mata itu ada 3. Mata biasa bisa melihat apa yang ada di sekitar sini. Mata goib bisa melihat roh-roh yang ada di sini, yang jumlahnya 7 kali lipat lebih dari manusia. Banyak orang yang kelahirannya itu bisa melihat roh, bisa ngomong bicara dengan roh-roh. Kemudian ada satu mata lagi, saya sebut mata bijak. Ya, mata inilah yang bisa melihat beliau yang ada di dalam diri kita, alam semesta yang ada di dalam diri kita. Telinga juga ada 3. Telinga biasa bisa mendengarkan suara kodok, suara Mas Endra, suara yang lain. Kemudian ada suara gaib, bisa mendengarkan suara-suara di alam gaib. Walaupun orang duduk di sini, di sana ada orang bertengkar di alam gaib, dia bisa dengarkan ada apa di sana. Tapi di sini tidak bahas itu. Yang kita bahas adalah telinga bijak. Hanya telinga bijak sudah bisa terbuka. Disinilah suara-suara kebenaran yang diterima oleh semua umat akan keluar. Langkah konkretnya supaya suara bijak dan telinga bijak tadi bisa aktif begitu, apa Pak Gadek? Itu ada proses tapa yoga samadhi selama 3 hari. Dan itu jadi. Ini para murid sejati, kita punya 200 orang. Ini semua sudah. 3 hari melalui proses itu. 3 hari. Ya, di sini. Di sini. Ya, kita lakukan tapa yoga samadhi, tidak bicara, tidak berhubungan komunikasi lewat AP. Tidak makan. Makan yang netral-netral aja, nasi putih, sayur tanpa garam. Itu selama 3 hari. Dan makannya dikit-dikit, sekedar makan aja. Gitu. Boleh nggak saya dan teman-teman Ngaji Roso ikut proses itu? Nah, ini yang ingin saya bagikan kepada masyarakat Indonesia. Karena sekarang kan zamannya zaman mau ke agama Budi kan. Ya. Inilah, disinilah prosesnya agar kita dituntun oleh kitab suci yang ada di sini. Oke, menarik ini. Kebenaran yang ada di dalam diri kita. Dan ini terbukti. Setiap murid yang sudah ikut itu, dia bisa menulis buku tanpa dia sadari. Apapun pertanyaannya, jawabannya muncul. Kalau Dr. Mustike, itu beliau otodidak. Tetapi saya diberi berkah untuk mengajarkan ke orang agar semua seperti Dr. Mustike. Keren. Gila, sumpah ini sadis. Jadi teman-teman yang murid sejati Ambara Ashram itu dia sudah nggak keliling cari guru-guru kemana? Nggak perlu. Karena guru sejati ada di sini. Kenapa nggak dari dulu-dulu kita ketemu ya? Inilah untungnya COVID. Ini keluar di COVID. Iya.
Maka COVID itu bukan desain siapa, desain Tuhan loh. Agar umat manusia kembali ke jati dirinya. Hanya orang yang bisa kembali ke jati diri, dia bisa melihat Tuhan di mana-mana. Dia bisa face to God. Tuhan itu ada, bisa dilihat. Tuhan itu ada, bisa diajak ngobrol. Yang dialami Pak Mustike itu persis yang dialami Pak Kadek. Bedanya apa? Kalau Dokter Mustike, murid-murid saya sekarang seperti itu. Oh, Ada yang bisa ngomong dengan pohon, ada yang bisa ngomong dengan binatang-binatang. ya. Keren banget sih. Teman-teman yang di TikTok setuju nggak kita bikin acara bareng di sini ya? Ya, sini rame-rame Setuju ke Bali teman-teman kan, ya? aman kan. 3 hari tapi Pak Kadek? 3 hari. 3 hari 3 malam? 3 hari jadi. Gitu. Karena kalau kita sekarang kan belajar di buku-buku kan. Iya, saya pengen belajar ini serius sih. Belajar di buku-buku itu, berapa buku yang kita harus habiskan? Iya. Padahal dalam diri kita ini ada perpustakaan yang jumlahnya tidak terhingga. Yang luasnya bagaikan lautan tanpa tepi. Gitu. Apapun pertanyaannya, ada jawaban kebijaksanaan yang muncul. Selalu ada jawaban dalam diri. Ada. Nah, makanya manusia itu tidak ada yang bisa dinasehati. Ya. Kalau orang-orang, makanya anak tidak bisa mendengarkan nasihat orang tua, murid nggak bisa mendengarkan nasihat guru, nggak ada yang mau dinasehati, kecuali yang menasehati adalah dia yang dari dalam. Bener banget sih itu. Aduh, pasti banyak yang interest ini soal ini. Nah, ketika mereka sudah bisa seperti itu, yang namanya ketenangan, yang namanya kedamaian tidak perlu dicari, datang sendiri. Ya. Ada orang baik, ada orang jahat. Di sini, di Moksa, kita mengajarkan berhentilah jadi orang baik. Jangan menjadi orang jahat. Karena orang baik hidupnya selalu menderita. Kalau ingin hidup bahagia semasih hidup, bahagia setelah kematian, jadilah orang bijak. Dengan cara apa? Ikuti Tapa Yoga Samadhi bersama Kadek Siwa Ambara di Pura Moksa, Ubud, Bali. Segera daftarkan diri di Mas Hendra. Ayo teman-teman, ini aku teman-teman yang mau ikut aja. Kalau aku terus terang ini sih ada tergerak untuk kemudian ikut belajar sendiri ke beliau, Pak Kadek gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang mau bergabung sama saya, nanti silakan. Mungkin yang kerja gitu kita ambil hari Jumat, Sabtu, Minggu. Wah, gitu itu ya. bagus. Nah, itu bagus. Oh kalau online nggak bisa kakak, kita datang sendiri ke sini ya. Nah Pak Kadek, apa sih keajaiban, keistimewaan jika kemudian teman-teman itu senantiasa rutin melakukan kegiatan meditasi Mata bijak maksudnya? Ya pokoknya meditasi yang bisa mengarah ke tadi itu di rumah gitu. Itu gimana? Lakukan apa saja, tetapi untuk membuka mata bijak dan telinga bijak harus ketemu dengan Kadek Siwa Ambara. Oke. Ya. Untuk mata bijak dan telinga bijak Ya. ya. Oke, sip. Ya udah, ini menarik banget ya, teman-teman. Ayo. Kalau sudah ketemu itu nggak perlu cari guru lagi. Nggak perlu cari guru lagi ya. Perlu. Oke. Ya karena banyak yang habis-habisin Aduh, banyak sekali, kasihan sekali. Ya. Dia berguru di sini sekian bulan, guru ke sana dengan bayaran banyak, guru ke sini, itu ibaratkan menggali sumur. Sumur di sini ini 8 meter. Dia menggali di sini 3 meter. Oh, kok nggak ada air? Pindah lagi. Gali lagi 3 meter, nggak ada air. Pindah lagi. Betul itu Pak Kadek. Maka kalau berguru, tekuni dulu guru itu di sana. Satu saja. Kalau guru itu memiliki ilmu yang seperti yang dapatkan, itu pasti bisa. Itu pasti bisa. Iya sih. Ya. Ini mirip sekali dengan konsep di Sedulur Sejati itu begitu aja. Gitu ya? Iya.
Saya nggak pernah ketemu dengan itu. Enggak, artinya kan terjadi percakapan di dalam, itu selalu ada dia. yang bimbing dari dalam. Itu gitu. dia. Dan itu lakunya cuman meditasi aja, meditasi. Cuman sebelum apa tuh namanya, sebelum meditasi mungkin ada hal yang rapalan yang dibaca gitu. Ya. Waduh, ini menarik teman-teman. Cara-cara silakan, banyak juga. Tetapi ini saya kreasi dengan mata bijak, telinga bijak, Wah, itu agar keren, menjadi orang bijak. Iya. Saya privat deh. Bisa. Harus jadi kelinci percobaan dulu. Oh iya dong. Jangan lupa nanti Akashic Record habis ini. Iya. Store nama dan tanggal lahir gitu. Terakhir Pak Kadek. Iya. Karena nanti jam 9. Ya, demikian ini awal pertama ya untuk Akashic Record. Ya, bagi yang mau silakan ketik nama lengkap, tanggal, bulan, tahun lahir dan jamnya ya. Hari, jam, tanggal, bulan, tahun. Kirim ke ya 081 236 273 888 081 236 273 88. Bayar berapa? Cuman 150 150 ribu ya. Oke. Tetapi sekarang nyetor saya malam kerja ini. Karena ngambil kan, nggak boleh pagi kan. Nah, menarik ini. Oke deh, nanti teman-teman bisa ini kalau misalnya apa tuh namanya pengen dilihat secara Akashic Record ya tadi udah disampaikan oleh. Itu bagus sekali untuk menentukan pekerjaan. Karena orang kan ada 5 dia. Manusia itu ada 5. Ada lahir sebagai raja. Ada lahir sebagai wiku, ada lahir sebagai punakawan, ada lahir sebagai seniman, ada lahir semua-muanya ini. Sebab bisa dia. Gitu. Ini bagus sekali menentukan pekerjaan. Kalau dia seniman, ya gulut di seni. Kalau dia raja, pemimpin, pebisnis. Kalau dia wiku, tekuni spiritual. Kalau dia sarwa karya ini, orangnya kaya raya nanti. Hebat sekali. Oke lah ya teman-teman, nanti mungkin bisa juga dibuat semacam kayak kelas Zoom gitu nanti ya untuk Akashic Record ini. Akashic Record nggak bisa Zoom. Harus kirim karena saya kerja malam, karena saya jam 9 sudah ke Tidore. Tidore ya? Ya. Tidore, tapi besok udah kesini lagi ya? Ya. Tidur maksudnya? Ya. Kocak banget. Oke, teman-teman. Jadi besok itu Pak Kadek mungkin nggak tahu jam berapa kita bisa record lagi. Aku pengen Pak Kadek memberikan brainstorming terkait dengan perjalanan hidup kita. Ini kan rata-rata kita awalnya sebagai pelajar gitu ya. Kita sekolah, kita kuliah. Itu tuh wejangannya akan seperti apa. Di level 2 nanti kita akan ngomong bagaimana sudah berumah tangga gitu ya. Yang ketiga pensiun gitu ya, dan yang keempat jelas menghadapi kematian.